Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Epen dari Teknik Mesin Universitas Udayana. Video ini adalah lanjutan video presentasi pertama saya sebelumnya. Sebelum menonton video ini, silakan nonton video saya sebelumnya supaya tidak ketinggalan informasi. Di video ini, saya akan menjelaskan 5 bagian lanjutan dari buku yang sama. Yang pertama adalah Computer Integrated Manufacturing, kemudian ada Quality Assurance and Total Quality Management, kemudian ada Lean Production dan Agile Manufacturing, kemudian ada Manufacturing Cost dan Global Competition, serta yang terakhir General Trends in Manufacturing. Yang pertama adalah Computer Integrated Manufacturing. Computer Integrated Manufacturing atau yang disingkat dengan CIM, seperti namanya, mengintegrasikan software dan hardware yang diperlukan untuk grafik komputer, pemodelan, dan aktivitas desain serta manufaktur berbantuan komputer dari konsep produk awal hingga produksi dan distribusinya di pasar. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi ini dimulai pada tahun 1970-an dan sangat efektif karena kemampuannya memungkinkan tugas-tugas seperti berikut. Responsif terhadap perubahan cepat dalam modifikasi desain produk dan permintaan pasar yang bervariasi. Kemudian penggunaan material, mesin, dan personal yang lebih baik. Kemudian ada pengurangan inventaris, serta kontrol produksi dan manajemen yang lebih baik. Berikut ini adalah garis besar singkat dari berbagai elemen dalam CIM. Yang pertama adalah Computer Numerical Control atau CNC. Pertama kali diterapkan pada awal 1950-an, ini adalah metode untuk mengontrol pergerakan komponen mesin dengan memasukkan instruksi kode secara langsung dalam bentuk data numerik. Kemudian yang kedua ada Adaptive Control. Parameter proses yang beroperasi secara otomatis disesuaikan untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan kualitas produk serta meminimalkan biaya produksi. Misalnya, gaya pemesinan, suhu, permukaan akhir, dan dimensi bagian dapat dipantau secara konstan. Jika parameter ini bergerak di luar rentang yang ditentukan, sistem menyesuaikan variabel yang sesuai sampai parameter berada dalam rentang yang ditentukan. Kemudian ada Industrial Robot. Diperkenalkan pada awal 1950-an, robot industri dengan cepat menggantikan manusia, terutama dalam operasi yang berulang, berbahaya, dan membosankan. Akhirnya, variabilitas dalam kualitas produk menurun dan produktivitas meningkat. Robot sangat efektif dalam operasi perakitan, dan beberapa telah dikembangkan dengan kemampuan persepsi sensorik dan gerakan yang mensimulasikan manusia. Kemudian ada Automated Materials Handling. Komputer telah memungkinkan penanganan bahan dan komponen yang sangat efisien dalam berbagai tahap penyelesaian, seperti dalam memindahkan bagian dari satu mesin ke mesin lainnya, dan kemudian ke titik inspeksi, ke inventaris, dan akhirnya ke pengiriman. Kemudian Automated Assembly Systems. Sistem ini terus dikembangkan untuk menggantikan perakitan oleh manusia, meskipun manusia harus melakukan beberapa operasi. Biaya perakitan bisa tinggi tergantung pada jenis produk. Akibatnya, produk sekarang sedang dirancang agar dapat dirakit dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan mesin otomatis, sehingga mengurangi total biaya produksi. Selanjutnya ada Computer Aided Process Planning. Dengan mengoptimalkan perencanaan proses, sistem ini mampu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan konsistensi sehingga mengurangi biaya. Fungsi seperti perkiraan biaya dan pemantauan standar kerja juga termasuk ke dalam sistem ini. Berikutnya adalah Group Technology. Konsep di balik Group Technology adalah bahwa bagian-bagian dapat dikelompokkan dan diproduksi dengan diklasifikasikan dalam kelompok sesuai dengan kesamaan dalam desain dan proses manufaktur yang digunakan untuk memproduksinya. Dengan cara ini, desain bagian dan rencana proses dapat distandarisasi dan bagian baru dapat diproduksi secara efisien dan secara ekonomis. Selanjutnya adalah Just-in-Time Production atau produksi tepat waktu yang disingkat dengan JIT. Prinsip di balik JIT adalah bahwa pasokan bahan baku dan suku cadang dikirim ke pabrikan tepat pada waktunya untuk digunakan, suku cadang dan komponen diproduksi tepat pada waktunya untuk dibuat menjadi sub-assemblies, dan produk dibuat dirakit dan selesai tepat pada waktunya untuk dikirim ke pelanggan. Akibatnya, biaya penyimpanan persediaan rendah, cacat komponen langsung terdeteksi, produktivitas meningkat, dan produk berkualitas tinggi dibuat dengan biaya rendah. Kemudian adalah Cellular Manufacturing.
Sistem ini menggunakan sistem kerja yang terdiri dari sejumlah sel manufaktur. Masing-masing berisi berbagai mesin produksi yang dikendalikan oleh robot pusat, dengan setiap mesin melakukan operasi yang berbeda pada bagian tersebut, termasuk inspeksi. Kemudian ada Flexible Manufacturing System. Jadi sistem ini mengintegrasikan sel atau disebut dengan ruangan manufaktur ke dalam fasilitas produksi besar dengan semua sel dihubungkan dengan komponen pusat. Meskipun sangat mahal, sistem manufaktur fleksibel mampu memproduksi suku cadang secara efisien, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil, dan dengan cepat mengubah urutan produksi yang diperlukan untuk suku cadang yang berbeda. Fleksibilitas memungkinkan sistem ini untuk memenuhi perubahan cepat dalam permintaan pasar untuk semua jenis produk. Selanjutnya adalah Expert Systems. Jadi pada dasarnya, terdiri dari program komputer yang kompleks, sistem ini memiliki kemampuan melakukan berbagai tugas dan memecahkan masalah kehidupan yang nyata yang sulit, seperti halnya ahli manusia, termasuk mempercepat proses berulang tradisional dalam optimalisasi desain. Berikutnya adalah Artificial Intelligence. Sistem yang dikendalikan komputer sekarang mampu belajar dari pengalaman dan membuat keputusan yang mengoptimalkan operasi dan meminimalkan biaya yang pada akhirnya menggantikan kecerdasan manusia. Berikutnya adalah Artificial Neural Networks. Jaringan ini dirancang untuk mensimulasikan proses berpikir otak manusia dengan kemampuan seperti pemodelan dan simulasi fasilitas produksi, pemantauan dan pengendalian proses manufaktur, mendiagnosis masalah dalam kinerja mesin, dan melakukan perencanaan keuangan dan mengelola strategi manufaktur perusahaan. Bagian selanjutnya adalah Quality Assurance and Total Quality Management. Jaminan kualitas dan manajemen kualitas total secara luas diakui sebagai tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam desain dan pembuatan produk dan komponennya. Integritas produk adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu produk yang pertama berfungsi dengan andal selama masa pakainya, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1.4. Kemudian cocok untuk tujuan yang dimaksudkan dan dapat dipertahankan dengan relatif mudah. Manufaktur global dan daya saing telah menyebabkan kebutuhan yang jelas untuk kesesuaian dan konsensus internasional dalam menetapkan metode pengendalian kualitas. Ini perlu dalam penetapan seri standar ISO 9000 tentang manajemen mutu dan standar jaminan kualitas, serta standar QS 9000. Pendaftaran perusahaan untuk standar-standar ini yang merupakan sertifikasi proses mutu dan bukan sertifikasi produk, berarti bahwa perusahaan tersebut mematuhi praktik yang konsisten sebagaimana ditentukan oleh sistem mutunya sendiri. ISO 9000 dan QS 9000 telah secara permanen mempengaruhi cara perusahaan melakukan bisnis dalam perdagangan dunia, dan mereka sekarang menjadi standar kualitas dunia. Topik ini berkaitan dengan interaksi manusia-mesin, dan dengan demikian merupakan aspek penting dari operasi manufaktur di pabrik serta produk dalam penggunaan normalnya. Pendekatan faktor manusia menghasilkan desain dan pembuatan produk yang aman, di mana ergonomi ditekankan, yang didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana tempat kerja dan mesin dan peralatan di dalamnya dapat dirancang terbaik untuk kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan produktivitas. Beberapa contoh perlunya pertimbangan ergonomis yang tepat yang pertama adalah mekanisme yang sulit dioperasikan secara manual menyebabkan cedera pada pekerja. Yang kedua, keyboard yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan rasa sakit pada tangan dan lengan pengguna selama penggunaan normal. Kemudian yang terakhir adalah panel kontrol pada mesin yang sulit dijangkau atau digunakan dengan aman dan nyaman. Merancang dan membuat produk yang aman adalah salah satu aspek penting dari tanggung jawab produsen. Semua yang terlibat dengan desain produk, manufaktur, dan pemasaran harus sepenuhnya menyadari konsekuensi dari kegagalan produk, termasuk kegagalan karena penyalahgunaan produk yang dapat diduga sebelumnya. Seperti diketahui secara luas, malfunction atau kegagalan produk dapat menyebabkan cedera tubuh atau bahkan kematian, serta kerugian finansial bagi individu, pengamat, atau organisasi. Topik ini disebut sebagai product liability, dan undang-undang yang mengaturnya umumnya berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya, dan dari satu negara ke negara lain. Di antara banyak contoh produk yang dapat melibatkan tanggung jawab adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah roda gerinda pecah dan membutakan pekerja, kemudian kabel yang menopang platform terkunci, memungkinkan platform jatuh dan menyebabkan cedera tubuh atau kematian. Kemudian, rem otomotif tiba-tiba tidak berfungsi
karena kegagalan komponen tertentu dari sistem rem. Mesin produksi tidak memiliki penjaga keamanan yang sesuai. Alat listrik dan pneumatik tidak memiliki peringatan dan instruksi yang sesuai untuk penggunaan yang aman. Roda pendarat pesawat gagal turun dan mengunci dengan benar. Bagian selanjutnya adalah Lean Production dan Agile Manufacturing. Lean Production adalah metodologi yang melibatkan penilaian menyeluruh dari setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan dasar meminimalkan pemborosan di semua tingkatan dan menyerukan penghapusan operasi yang tidak perlu yang tidak memberikan nilai tambah pada produk yang dibuat. Pendekatan ini juga disebut sebagai Lean Manufacturing yang mengidentifikasi semua aktivitas produsen dari sudut pandang pelanggan dan mengoptimalkan proses yang digunakan untuk memaksimalkan nilai tambah. Lean Production berfokus pada efisiensi dan efektivitas setiap operasi manufaktur, efisiensi mesin dan peralatan yang digunakan, dan aktivitas personel yang terlibat dalam setiap operasi. Metodologi ini juga mencakup analisis komprehensif tentang biaya yang dikeluarkan dalam setiap aktivitas dan biaya untuk tenaga kerja produktif dan non-produktif. Strategi Lean Production membutuhkan perubahan mendasar dalam budaya perusahaan serta pemahaman tentang pentingnya kerjasama dan kerja tim di antara tenaga kerja dan manajemen perusahaan. Lean Production tidak selalu membutuhkan pengurangan sumber daya fisik atau tenaga manusia. Sebaliknya, ini bertujuan untuk terus meningkatkan efisiensi dan profitabilitas dengan menghilangkan semua pemborosan dalam operasi perusahaan dan menangani masalah apapun segera setelah muncul. Prinsip di balik Agile Manufacturing adalah memastikan fleksibilitas di perusahaan manufaktur sehingga dapat merespon dengan cepat dan efektif terhadap perubahan permintaan produk dan kebutuhan pelanggan. Fleksibilitas dapat dicapai melalui orang, peralatan, perangkat keras atau perangkat lunak komputer, dan sistem komunikasi yang canggih. Bagian selanjutnya adalah Manufacturing Cost and Global Competition. Ekonomi manufaktur menjadi semakin penting dengan persaingan global yang semakin meningkat dan permintaan akan produk-produk berkualitas tinggi yang umumnya disebut sebagai manufaktur kelas dunia dengan harga murah. Biasanya, biaya produksi suatu produk mewakili sekitar 40% dari harga jualnya yang seringkali menjadi pertimbangan utama dalam daya jual produk dan kepuasan pelanggan secara umum. Total biaya pembuatan suatu produk umumnya terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, material. Biaya bahan baku tergantung pada material itu sendiri, serta pada penawaran dan permintaan. Biaya rendah mungkin tidak menjadi faktor penentu jika biaya untuk memproses material tertentu lebih tinggi daripada material yang lebih mahal. Misalnya, material berbiaya rendah mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk dikerjakan atau dibentuk daripada yang berbiaya lebih tinggi, sehingga meningkatkan biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah tooling atau perkakas. Biaya perkakas termasuk untuk perkakas potong, cetakan, perangkat work holding, dan perlengkapan lainnya. Beberapa alat pemotong hanya berharga $2 dan sekitar $100 untuk bahan seperti boron nitrida kubik dan berlian. Tergantung pada ukuran dan bahan yang terlibat dalam pembuatannya, cetakan dapat berharga dari hanya beberapa ratus dolar hingga lebih dari 2 juta US dollar untuk satu set cetakan untuk stamping lembaran logam dan membuat spatbor mobil. Yang ketiga adalah fixed. Biaya fixed termasuk biaya energi, sewa fasilitas, asuransi, dan pajak real estate. Berikutnya adalah modal. Mesin produksi, peralatan, bangunan, dan tanah adalah biaya modal yang khas. Biaya mesin dapat berkisar dari beberapa ribu hingga lebih dari 1 juta dolar. Meskipun biaya mesin yang dikendalikan komputer bisa sangat tinggi, pengeluaran seperti itu mungkin dibenarkan mengingat manfaat jangka panjangnya dalam mengurangi biaya tenaga kerja. Selanjutnya adalah labor atau tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Tenaga kerja langsung juga disebut tenaga kerja produktif, menyangkut tenaga kerja yang terlibat langsung dalam produk manufaktur. Tenaga kerja tidak langsung berkaitan dengan pelayanan total operasi manufaktur yang juga disebut sebagai tenaga kerja non-produktif atau overhead. Pengurangan dalam bagian tenaga kerja langsung dari biaya produksi dapat dicapai dengan cara seperti otomatisasi ekstensif, kontrol komputer dari semua aspek manufaktur, penerapan teknologi modern, dan peningkatan efisiensi operasi. Tren yang lebih baru adalah outsourcing, yang didefinisikan sebagai pembelian suku cadang atau tenaga kerja oleh perusahaan dari sumber luar
baik dari perusahaan lain atau negara lain, untuk mengurangi biaya desain dan manufaktur. Ada semakin banyak bukti bagaimanapun bahwa, tergantung pada jenis produk, manufaktur di luar negeri dapat memiliki tantangan yang lebih signifikan, termasuk kenaikan biaya pengiriman. Masalah lainnya adalah dampak sosial dan implikasi politik dari setiap penurunan lapangan kerja, terutama di negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Yang terakhir adalah General Trends in Manufacturing. Tren umum mengenai berbagai aspek manufaktur. Yang pertama, tren manufaktur global. Di antaranya, variasi dan kompleksitas produk terus meningkat, dan siklus hidup produk menjadi lebih pendek. Kemudian aspek material, di antaranya, komposisi bahan, kemurnian, dan kecacatan berada di bawah kendali yang lebih besar untuk lebih meningkatkan sifat keseluruhan, karakteristik, manufaktur, keandalan, dan masa pakai. Kemudian perkembangan telah terjadi dalam pemilihan bahan untuk meningkatkan daur ulang. Aspek selanjutnya adalah operasi manufaktur. Di antaranya, penyempurnaan sedang dilakukan dalam model prediktif dari efek parameter proses material pada integritas produk yang diterapkan selama tahap desain produk. Selanjutnya adalah aspek sistem manufaktur, di antaranya kemajuan dalam software dan hardware komputer diterapkan pada semua aspek produksi. Aspek yang terakhir yaitu tujuan di bidang manufaktur. Di antaranya, melihat aktivitas manufaktur bukan sebagai tugas individu yang terpisah, tetapi sebagai suatu sistem yang besar dengan semua bagiannya saling terkait. Kemudian memenuhi semua persyaratan desain, spesifikasi produk, dan standar nasional dan internasional yang relevan untuk produk. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.